Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Riri Rengganis, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifka Bidamalia dengan NIM 23050724068 dari kelas 2023 TSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya melalui PPT dengan judul Kritikalitas Efisiensi Energi dalam Desain Bangunan Hijau untuk Infrastruktur Publik. Latar belakang. Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Peran infrastruktur dalam pembangunan dapat dilihat dari kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap investasi, sedangkan peningkatan kualitas hidup dapat meningkatkan kesejahteraan karena dapat mengurangi kemiskinan. Namun, pada dasarnya, peran infrastruktur dalam pembangunan memiliki efek yang berbeda di setiap sektor infrastruktur, baik itu public utilities atau energi, telekomunikasi, sanitasi, dan pembuangan air kotor, public works atau jalan, bendungan, kanal untuk irigasi dan drainage, maupun sektor transportasi lainnya atau World Bank tahun 1994 halaman kedua. Salah satu infrastruktur yang menunjang kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah transportasi. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin beragam. Kebutuhan tersebut antara lain seperti kebutuhan barang-barang sandang, pangan, papan, dan kebutuhan kegiatan sosial atau hubungan berkeluarga dan bermasyarakat. Transportasi memiliki peran yang penting dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Ketersediaan transportasi bukan hanya dapat memperlancar arus barang dan manusia, tetapi dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal. Selain itu, manfaat transportasi bersifat multisektoral dan multidisiplin. Transportasi dikatakan multisektoral karena mampu menunjang sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan lain-lain. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berikut ini rumusan permasalahan yang menjadi dasar penelitian antara lain. 1. Bagaimana kondisi saat ini? Gedung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menuju penerapan konsep bangunan gedung hijau apabila dinilai menggunakan Green Shape Rating Tools for Exciting Building dari Green Building Conclave Indonesia. Nomor 2, apa rekomendasi yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk pemenuhan kriteria bangunan gedung hijau pada gedung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta? Yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan teknologi efisiensi energi dalam lingkup infrastruktur yang sudah ada dan bagaimana mengatasi keterbatasan ini tanpa mengganggu infrastruktur yang sedang beroperasi. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan ungkapan peneliti terhadap hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut. Memberikan masukan mengenai penerapan bangunan gedung hijau pada bangunan milik pemerintah, terutama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu penggerak dalam pelaksanaan penerapan bangunan gedung hijau dalam rangka penurunan gas rumah kaca. Adapun yang pertama, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pembangunan jalan yang memadai guna meningkatkan pembangunan desa.
Selanjutnya ada batasan istilah. Berdasarkan prinsip desain bangunan hijau, kritikalitas efisiensi energi mengacu pada kebutuhan untuk meminimalkan konsumsi energi dalam infrastruktur publik. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi, material, dan desain yang mengurangi penggunaan energi secara signifikan tanpa mengorbankan kualitas atau fungsi bangunan tersebut. Kritikalitas efisiensi energi dalam desain bangunan hijau untuk infrastruktur publik mengacu pada konsep yang sangat penting dalam upaya menciptakan bangunan yang ramah lingkungan. Ini melibatkan identifikasi, penekanan, dan penerapan solusi-solusi yang mengurangi konsumsi energi dalam infrastruktur publik. Kritikalitas ini menuntut penekanan yang kuat pada efisiensi energi sebagai bagian integral dari proses desain dan konstruksi. Langkah-langkah kritikal ini mencakup penggunaan teknologi yang ramah lingkungan seperti penggunaan bahan bangunan yang hemat energi, instalasi sistem energi terbarukan, penerapan desain yang memanfaatkan cahaya alami, ventilasi yang baik, dan sistem manajemen energi yang cerdas. Dalam konteks infrastruktur publik, aspek efisiensi energi memainkan peran utama dalam mengurangi dampak lingkungan bangunan terhadap ekosistem sekitarnya. Lebih dari itu, pendekatan kritikal terhadap efisiensi energi mempengaruhi operasional bangunan setelah dibangun, dengan penekanan pada pemeliharaan yang hemat energi dan pengelolaan yang bijaksana dari sumber daya energi yang digunakan. Pentingnya kritikalitas efisiensi energi dalam desain. Selanjutnya ada peneliti terdahulu yang relevan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan ataupun memiliki lingkup yang sama dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu perlu dikaji untuk melihat potensi dan posisi penelitian sekarang. Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai pendukung dan dasar dalam mengkaji pengaruh antara nilai investasi dalam bangunan tinggi dengan konsep green building di Surabaya. Berikut ini adalah beberapa tinjauan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan, yaitu tinjauan mengenai biaya investasi green building. Biaya tidak bisa dipisahkan dari analisa investasi bangunan berkonsep green. Katz menemukan bahwa bangunan hijau umumnya itu dianggap menjadi jauh lebih mahal daripada bangunan konvensional. Untuk menentukan biaya bangunan hijau dibanding dengan desain konvensional, dengan menginterview arsitek dan senior bangunan yang dihubungi untuk menganalisa biaya 33 bangunan hijau bersertifikat LEED atau 25 bangunan perkantoran dan 8 sekolah, dibandingkan dengan desain konvensional untuk gedung-gedung yang sama. Rata-rata biaya Selanjutnya, rata-rata biaya bangunan hijau itu sekitar 2% lebih tinggi, yaitu pada saat konstruksinya. Bagian besar biaya ini karena meningkatnya arsitektur dan rekayasa A dan E, waktu desain dan biaya permodelan, dan waktu untuk diperlukan untuk mengintegrasikan praktek pembangunan berkelanjutan ke dalam proyek-proyek. Umumnya, fitur green building yang telah dimasukkan ke dalam proses desain itu semakin rendah biayanya. Dan menurut sebuah studi McGraw-Hill dalam O'Mara dan Deb 2012, bangunan hijau itu menyebabkan peningkatan nilai minus 10,9% bangunan untuk konstruksi baru dan 6,8% untuk proyek-proyek bangunan yang ada. Kedua penelitian ini itu meneliti mengenai objek yang sejenis di berbeda negara untuk melihat pengaruhnya terhadap peningkatan biaya investasinya. Penelitian yang akan dilakukan juga akan melihat pengaruhnya terhadap nilai
properti, namun dari segi praktisi pengembang real estate dengan metode yang berbeda. Hades dan kawan-kawan 2014 membahas seberapa mahal harga dalam bangunan hijau di Israel. Menggunakan analisis model cost benefit pada bangunan berkonsep green building dan berfokus pada gedung perkantoran dengan ukuran yang berbeda. Temuan penelitian ini adalah sama dengan yang negara lain, di mana besar biaya investasi itu pada bangunan hijau diperkirakan naik hingga 0 sampai 10%. Tingginya tingkat pengembalian investasi atau ROI, sebagian besar dari penghematan pada listrik sekitar 40% dan produktivitas pekerjaannya itu 60%. Selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh penerapan konsep green building terhadap investasi pada bangunan tinggi di Surabaya. Penelitian ini dilakukan terlebih dahulu dengan mempelajari penerapan konsep green building berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu. Telah banyak penelitian mengenai topik green building dan investasinya, sehingga penelitian ini tergolong penelitian konfirmatif. Konsep penelitian yang digunakan adalah penelitian konfirmatori, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuktikan dan menilai atau menguji sesuatu untuk membantu peneliti dalam memilih tindakan selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan sebab akibat antar variabel atau Kuncoro 2009, alat statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh yielding pada bangunan tinggi untuk melihat kriteria-kriteria apa yang diterapkan. Variabel bebas atau green building terhadap variabel terikat atau investasi adalah analisis regresi berganda. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode survei dengan menyebar kuesioner untuk mengumpulkan data primer. Konsep investasi yang digunakan untuk melihat pengaruh dari penerapan aspek green building terhadap investasi meliputi 3 variabel, yaitu biaya konstruksi, biaya operasional, dan perawatan, dan nilai propertinya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini tuh dilakukan dalam beberapa tahap agar data yang diperoleh sesuai dengan lingkup penelitian. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui survei kuesioner. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yang pertama survei kuesioner pendahuluan, yaitu melakukan survei dengan menanyakan melalui kuesioner awal yang dilakukan untuk mendapatkan variabel-variabel baru atau tambahan atau perubahan dari opini ahli yang diberikan kepada 3 orang pakar yang ahli dalam bidangnya. Setelah didapatkan hasil mengenai penambahan dan perubahan variabel kuesioner, kemudian dilakukan perbaikan. Yang kedua, ada survei kuesioner kedua, yaitu setelah melakukan perbaikan isi maupun format penulisan dari survei pendahuluan, kemudian kuesioner kedua disebar kepada responden penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan penyerahan kuesioner secara pribadi. Selanjutnya ada teknik analisa data. Teknik analisa data adalah cara yang dipakai untuk mengolah data. Alat pengolah data terdiri dari berbagai jenis. Dalam penelitian ini, analisa data yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah analisa inferensial, regresi, linear berganda. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Gujarati 2006 mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan the explained variabel dengan satu atau dua variabel
yang menerangkan the explanatory. Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel tergantung. Bentuk umum model regresi linear berganda dengan P variabel bebas. Yang terakhir ada daftar rujukan. Ada 3 daftar rujukan. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.